kita mau mengenali diri kita tahu kok penyebab penyakit kita dari mana. Ya, andaikan kita mau mengenali diri kita tahu kok penyebab penyakit kita dari mana. Caranya bagaimana? Caranya yaitu mengenali tubuh kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 35. Ya, di situ disebutkan tubuh manusia itu ada 3 alam. Alam miskat, alam misbah, alam al-jujajah. Alam miskat itu alam jasad, alam yang dipelajari oleh medis. Jadi medis itu ilmunya hanya sebatas miskat saja. Kemudian ada namanya alam al-jujajah. Al-jujajah itu isinya jiwa, akal, hati, dan ruh. Nah, medis mencoba masuk ke dalam, namun belum sempurna. Baru sebatas tentang psikiater, ya. Baru sebatas tentang psikolog. Nah, ada satu alam lagi namanya alam misbah yang disebutnya berkaitan dengan nurani. Andaikan kita mau mempelajari ini saja, kita bisa tahu kok penyebab penyakit kita dari yang mana. Jalan sembuhnya seperti apa. Karena kalau kita pengen sembuh itu sebetulnya mudah. Kalau kita mengimani saja satu ayat, wa ijam maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah. Kita mengimani satu ayat saja, itu sembuhnya mudah sekali kok teman-teman. Karena tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu tubuh manusia. Hebatnya teman-teman. Hebatnya. Makanya ayo sama-sama kita belajar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Caranya bagaimana? Ingat, manusia disebutnya apa? Khalifah fil ad, pemimpinnya bumi. Manusia diutus oleh Allah untuk apa? Membawa visi misi rahmatan lil alamin. Apapun yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada dalam diri manusia. Semuanya, tanpa terkecuali. Bahkan, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika 2 lautan bertemu, ada garis yang memisahkan di antara keduanya. Ternyata di dalam tubuh kita dipenuhi dengan garis yang memisahkan antara satu dan yang lainnya. Bahkan garis itu jika kita hitung dari puncak kepala sampai ujung jari, seluruh garis dalam tubuh kita jumlahnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Sok, teman-teman luruskan tangannya. Terlihat nggak di sini ada garis? Garis yang memisahkan antara kulit putih dan kulit agak gelap. Kulit tipis dan kulit tebal. Ada nggak garisnya? Kemudian di sini ada nggak garisnya? Di sini ada nggak garisnya? Ada nggak garisnya? Ada nggak garisnya? Ada nggak garisnya? Di sini ada nggak garisnya? Ada nggak garisnya? Ada ya nggak garisnya? Dan garis dalam tubuh manusia jumlahnya ada 114 garis. Ya. Bahkan Allah ciptakan telapak tangan kita dipenuhi dengan garis. Di mana setiap jari kita memiliki garis, telapak tangan kita memiliki garis. Jika kita hitung ruas jari kita dari kelingking sampai ibu jari, jumlahnya ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Kita lihat garis telapak tangan kita, ini angka 8, ini angka 1, ini pun sama, ini angka 1, ini angka 8, 18, 81, jika dijumlah berapa? 99, sebagaimana 99 Asmaul Husna. Apakah itu kebetulan? Gak ada. Makanya andaikan kita mengenali garis dalam tubuh kita saja, itu kita bisa tahu dari mana penyebab penyakit kita. Karena penyebab penyakit itu dari sifat perilaku perbuatan kita. Ya, garis yang paling utama disebutnya garis leher. Garis leher adalah batas antara hidup dan mati, antara dunia dan akhirat. Leher ke atas disebutnya wilayah dunia. Leher ke atas disebutnya wilayah dunia. Apapun penyakit yang ada dari leher ke atas, penyakit yang disebabkan karena perkara dunia. Perkara dunia itu apa? Yaitu buah daripada keinginan, harapan, angan-angan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kecintaan dunia yang berlebih. Siapapun yang memiliki penyakit dari leher ke atas, penyakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia. Keinginan, harapan, angan-angan, kecintaan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan berlebih perkara dunia. Itu dari leher ke atas. Jika ada penyakit dari leher ke bawah, disebutnya wilayah akhirat. Penyakit yang disebabkan karena sifatnya, penyakit yang disebabkan karena perilakunya, karena perbuatannya, karena ruhaninya, karena ibadahnya. Maka kalau kita memahami ini saja, tinggal fokus kita perbaiki. Kalau punya penyakit dari leher ke atas, kecintaan dunia dikurangi. Keinginan, harapan, angan-angan dunia dikurangi. Kalau kita punya penyakit dari leher ke bawah, asam lambung, penyakit jantung, penyakit dada, penyakit perut, penyakit kemaluan, penyakit lutut. Apapun penyakit dari dari leher sampai ke bawah, apapun penyakitnya, yuk perbaiki sifat perilaku perbuatannya.
tingkatkan ruhaninya, perbaiki ibadahnya, sembuh penyakitnya. Kemudian tubuh kita dibagi lagi menjadi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan disebutnya hablum minannas, sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan, penyakitnya disebabkan karena apa? Hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan alam semesta. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri, disebutnya hablum minallah. Karena hubungan kita dengan Allah. Saya ambil contoh penyakit stroke. Orang yang terkena penyakit stroke secara medis karena adanya sumbatan pada saraf otak. Jika sumbatannya otak kanan, stroke-nya sebelah kiri. Jika sumbatannya otak kiri, stroke-nya sebelah kanan. Ya, sok teman-teman yang punya penyakit stroke, udah di CT scan, ada nggak sumbatan di otaknya? Ya, secara medis karena adanya sumbatan. Dari mana datangnya sumbatan itu? Gak ada yang kebetulan. Allah yang mengizinkan sumbatan itu. Kenapa sumbatan itu terjadi? Karena ada teguran untuk diri kita. Karena ada teguran untuk diri kita. Saya ambil contoh. Orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan. Ya, orang yang punya penyakit stroke sebelah kanan. Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan ada yang sampai lumpuh. Ya, penyebabnya adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Saya tanya, tangan dan kaki wilayah di atas leher apa di bawah leher? Sok teman-teman, tangan dan kaki wilayah di bawah leher apa di atas leher? Sok. Wilayah di bawah leher disebutnya wilayah akhirat. Sebelah kanan disebutnya hablum minannas, rahmatan lil alamin. Ini penyebabnya. Orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan, penyebabnya adalah perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia. Perkara apa itu? Perkara silaturahim. Maka siapapun yang pengen sembuh penyakit stroke sebelah kanan, perbaiki hubunganmu dengan orang terdekatmu. Baik dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, dengan mertuamu. Perbaiki dulu. Perbaiki dengan orang-orang dekatmu, keluargamu, kerabatmu, temanmu, tetanggamu, sahabatmu. Perbaiki. Kenapa? Orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan adalah mereka yang punya salah tentang silaturahim. Memutus persaudaraan. Memutus silaturahim. Sok. Yang terkena stroke sebelah kanan lagi punya masalah sama siapa? Putus silaturahim dengan siapa? Sok. Yang punya masalah stroke sebelah kanan, perbaiki silaturahimnya. Perbaiki. Kenapa silaturahim itu rusak? Apa sih penyebabnya silaturahim itu rusak? Adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Otak disebutnya di atas leher, disebutnya perkara dunia. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah, perkara dunia yang berhubungan dengan Allah. Perkara apa itu? Yaitu perkara jodoh, rizki, mati. Yuk, pertama perkara jodoh. Dengan anaknya bisa menikah, dengan orang tuanya tidak akur. Sok, bisa jadi penyakit. Anaknya dilamar oleh orang lain, nggak cocok, nggak terima, sakit hati, putus silaturahim. Sok. Nih, perkara jodoh, hati-hati. Ya, dengan saudara, dengan keluarga, hati-hati. Yang kedua, jodoh, rizki. Rizki itu apa? Contoh, warisan. Berebut warisan sampai putus silaturahim. Persaingan bisnis sampai putus silaturahim. Sok, perkara warisan. Perkara rizki, perkara jualan, perkara usaha, perkara ekonomi. Sampai mutus silaturahim, sok. Yang ketiga, dari mana penyebabnya? Mati. Mati itu apa? Putusnya silaturahim, adanya kita punya kesalahan kepada orang lain, kita belum minta maaf, orangnya sudah meninggal. Sok, bisa berdampak stroke untuk orang tersebut. Kita punya salah nih sama seseorang. Ya, kita punya salah sama seseorang. Kita belum minta maaf, orangnya sudah meninggal. Itu bisa bikin penyakit stroke, teman-teman. Ya, jadi orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan adalah orang yang memutus silaturahim. Perbaiki semua silaturahimnya, perbaiki. Jika silaturahim sudah diperbaiki, ternyata stroke-nya belum sembuh, maka yang kedua, yaitu rahmatan lil alamin. Boleh jadi tangan dan kakinya dipakai untuk membunuh makhluk-makhluk Allah tanpa menyebut asmanya.
Tangan dan kakinya dipakai untuk apa? Menyakiti makhluk Allah, merusak makhluk Allah, melukai makhluk Allah, menyiksa makhluk Allah, memfitnah makhluk Allah, itu bisa jadi penyebabnya. Memfitnah makhluk Allah itu banyak loh yang punya kebiasaan kayak gitu. Nuduh makanan sebagai penyebab penyakit, itu memfitnah makhluk Allah namanya. Itu bisa bikin penyakit stroke, teman-teman. Hati-hati. Hati-hati. Atau mungkin orang yang jalan rizkinya lewat perantara alam semesta, namun ia lupa untuk bersodakoh. Contoh, jalan rizkinya lewat perantara bumi, air, angin, api. Jualan galon isi ulang, sodakohnya kurang. Jualan batu, jualan tanah, jualan pohon, jualan daun, jualan buah, jualan air. Pokoknya segala unsur alam deh. Segala unsur alam dijadikan jalan bisnis, dijadikan jalan rizki, tapi sodakohnya kurang. Nanti bisa berdampak pada apa? Stroke sebelah kanan. Ya, stroke sebelah kanan. Seperti itu ya teman-teman ya. Stroke sebelah kanan. Jangan bicara perantara. Perantara itu gimana Allah? Mau perantaranya kecelakaan kek, mau perantaranya bersin kek, mau perantaranya kepleset kek, mau perantaranya digigit kucing kek, mau perantaranya dipatok ayam kek, itu hanya perantara. Ya, itu hanya perantara. Jangan disalahkan perantaranya. Allah punya Allah maha tak terbatas untuk memberi teguran untuk diri kita. Karena jika Allah memberi rizki, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Jika Allah memberi rahmat, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Jika Allah ingin menegur seseorang, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Perantaranya apa? Ya gimana Allah? Mau perantaranya lewat jatuh, mau perantaranya lewat kecelakaan, mau perantaranya lewat digigit binatang, itu hanya perantara. Jangan disalahkan perantaranya. Oke? Jadi ya teman-teman ya. Itu bagi teman-teman yang terkena penyakit stroke sebelah kanan, jika ingin sembuh dari penyakitnya, maka segera taubatan nasuha. Kemudian perbaiki silaturahimnya. Ya, perbaiki silaturahimnya. Yang ketiga, selain daripada perbaiki silaturahim, diingat-ingat lagi jalan rezeki kita lewat alam enggak? Kalau lewat alam, perbanyak sodakohnya. Kemudian, yang keempat, ikhtiarnya apa? Disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi, ikhtiarnya mudah, salah satunya berbekam. Bekam di mana? Rasulullah bersabda, puncak kepala. Bekam puncak kepalanya. Untuk apa? Mengangkat nih sumbatan-sumbatan pada saraf-saraf otaknya. Diangkat. Lancar lagi peredarannya, sembuh penyakitnya. Ya. Taubatan nasuha itu bagaimana? Akui kesalahan, mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan buktikan janjinya. Istiqomahkan. Itu namanya taubatan nasuha. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Lantas bagaimana kalau ada orang yang stroke-nya sebelah kiri? Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan tangan dan kaki ada yang sampai lumpuh. Tangan dan kaki wilayah di bawah leher disebutnya wilayah akhirat. Berarti berkaitan dengan sifat perilaku perbuatan. Berkaitan dengan ibadah. Tangan dan kiri berkurang fungsinya. Tangan dan kiri wilayah bawah. Perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Akhirat habluminallah. Perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Adanya perjalanan hidup. Ya, adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa-dosa. Yang merusak hubungannya dengan Allah. Dosa apa yang pernah dilakukan oleh orang yang stroke sebelah kiri? Yang pertama, boleh jadi pernah melakukan dosa kemunafikan, kemusyrikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, riba. Yuk, kemunafikan, kemusyrikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, dan dosa riba. Itu bisa sebagai penjalan penyakit stroke. Kenapa orang tersebut melakukan dosa-dosa ini? Ini penyebabnya. Adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Otak di atas leher disebutnya perkara dunia. Sebelah kanan habluminan nas rahmatan lil alamin. Perkara dunia yang hubungannya dengan manusia. Perkara apa itu? Harta, tahta, keluarga. Demi sebuah harta, demi sebuah tahta, demi sebuah keluarga, ia melakukan dosa kemunafikan, kemusyrikan, kezoliman, kesombongan, kemaksiatan, bahkan riba. 6 dosa ini dengan alasan harta, tahta, keluarga. Banyak nggak orang yang pengen dagangannya laris akhirnya melakukan kemusyrikan? Banyak. Orang yang kehidupannya berubah, kalau nggak kayak gini saya nggak punya modal, melakukan riba. Banyak nggak? Banyak.
Banyak nggak orang demi sebuah jabatan melakukan kemaksiatan? Banyak. Makanya kalau pengen sembuh dari penyakit itu, segera bertobat kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukan. Baik itu dosa kemunafikan, kemusyrikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, ataupun dosa riba. Segera bertobat. Kalau pengen sembuh, kalau pengen berobat ya silahkan. Karena di sini mengajak untuk sembuh, bukan mengajak untuk berobat. Ya, bukan mengajak untuk berobat. Kalau di sini mengajaknya untuk sembuh. Mau sembuh atau mau berobat? Sok, tinggal dipilih. Mau sembuh atau mau berobat, tinggal dipilih. Karena dalam kitab-kitab pengobatan dikatakan sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Ngeluarin duit buat berobat, itu sedang dihinakan oleh Allah. Kok harus dengan cara sakit dulu sih hartanya keluar? Harus dengan jalan musibah hartanya baru keluar? Kenapa nggak dengan jalan sedekah? Tuh teman-teman. Ya? Kenapa tidak dengan jalan sedekah? Kenapa harus dengan jalan musibah baru sadar? Kenapa baru dengan ya mending kalau sadar. Ya, mending kalau sadar. Karena banyak yang dikasih sakit bukannya sadar, dah malah kurang ajar sama Allah. Menuduh makanan. Nih, gara-gara nasi putih saya jadi gula darah. Nauzubillah teman-teman, kurang ajar nggak sama Allah? Nih, gara-gara garam saya jadi darah tinggi, kurang ajar nggak sama Allah? Padahal Allah sudah berfirman, Robana ma khalaqta hada batila. Nuduh. Ya mau berobat silakan. Di sini hanya mengajak yang mau sembuh. Yang mau berobat silakan, ada rumah sakit, ada alternatif, ada peruqyah dan lain sebagainya silakan. Ya, kalau di room ini saya hanya mengajak yang pengen sembuh saja. Ya, yang mau berobat di sini bukan tempat untuk berobat, tapi tempat untuk sembuh. Paham ya teman-teman ya? Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, yang mau sembuh ayo ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Ikuti ulama-ulama kita yang mengajarkan ilmu tentang kesembuhan. Karena hati-hati zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak ulama ngakunya berdakwah lewat jalan pengobatan. Namun prakteknya bukan seperti ulama, melainkan pedagang agama. Nanti ujung-ujungnya jualan minyak ruqyah, garam ruqyah, jualan air doa, jualan tasbih ruqyah, jualan apa lagi tuh? Make up ijazah. Itu bukan ulama, itu pedagang agama. Nanti banyak tuh orang-orang yang seperti itu. Penampilannya seperti ustadz, ustazah, seperti kiai, seperti ajengan, seperti syekh, bersorban, bertasbih. Ujung-ujungnya jualan agama. Itu bukan ulama, teman-teman. Ya, ulama itu tidak akan pernah menjual agamanya. Jualan doa, jualan minyak ruqyah, minyak 1 botol 50.000 dijual sama ustadz yang dakwahnya lewat jalan pengobatan jadi jutaan. Itu bukan ustadz namanya, pedagang agama. Pedagang agama, teman-teman. Ya, makanya hati-hati, jangan tertipu dengan casing, jangan melihat penampilannya, jangan melihat jenggotnya, jangan melihat kerudungnya, jangan melihat ininya. Yuk, dia ulama apa pedagang agama? Itu yang harus kita pahami, ya. Ulama tidak akan pernah menjual agamanya. Karena haram hukumnya memperjualbelikan doa. Haram hukumnya memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Haram hukumnya memperjualbelikan agama. Makanya kalau ada yang jualan garam ruqyah, itu bukan ulama. Itu pedagang agama. Kalau ada yang jualan minyak ruqyah, ada yang menawarin uang goib, segala macam, itu bukan ulama. Itu pedagang agama, teman-teman. Yang menawarkan tasbih ruqyah, yang menawarkan bisa buka aura, segala macam, itu pedagang agama. Jangan percaya dengan begitu-begituan. Ada gitu orang bisa buka aura, dah. Emang bisa teko isi kopi keluarnya air susu? Gak bisa teman-teman. Teko isinya susu keluarnya teh? Gak mungkin. Bagaimana mungkin aura akan positif kalau hatinya banyak keburukan? Bagaimana mungkin? Maka harus pahami. Ketika ingin jadi orang yang baik, maka sadarkanlah diri kita. Wujudku Adam, wajahku sinar rembulan, mataku matahari, di pundakku bintang. Di kolbuku Allah, ucapanku Rasulullah.
Di kolbuku Allah, ucapanku Rasulullah. Sok, bukan hanya auranya yang positif, akan menuju akhlakul karimah, menuju akhlak yang baik. Ya sadar, wujudku Adam, aku adalah manusia, aku bukan binatang, maka aku nggak pengen punya sifat seperti binatang. Udah mah manusia seperti kebun binatang. Kodam apapun dimasukin, dah bocah. Kodam-kodam dimasukin. Lebih bangga jadi macan daripada jadi manusia. Wujudku Adam, maka jadilah manusia. Dengan sifat sebagai khalifah fil ad. Kan banyak orang nggak percaya diri sebagai manusia. Sehingga apa? Datang ke orang pintar, minta dibekali katanya. Buat pagar, buat jaga-jaga. Dah. Emang ada penjagaan yang lebih baik daripada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada enggak penjagaan yang lebih baik daripada itu? Kodam gitu. Minta gitu pagar ke orang pintar. Dah. Hati-hati dengan yang gitu-gituan. Ya, wajahku sinar rembulan. Sinar rembulan itu apa? Senantiasa sejuk dipandang mata dari hati yang bercahaya. Maka auranya kan positif. Orang yang hatinya baik pasti auranya positif. Mataku matahari. Senantiasa Pak menerangi setiap sudut kegelapan. Dimanapun dia, apapun yang ia lihat, jadikan perantara kebaikan. Itu mataku matahari. Di pundakku bintang. Pundak yang memiliki bintang adalah orang yang memiliki kedudukan. Karena kita adalah manusia khalifah fil ard, memimpin bumi, memimpin alam semesta, dan memimpin diri sendiri. Jadilah pemimpin yang baik untuk memimpin diri kita sendiri. Amanah kita. Qalbuku Allah, cukup Allah yang bersemayam dalam hati kita. Jangan tempatkan makhluk lain, jangan tempatkan kecintaan dengan yang lain, cukup Allah. Ucapanku Rasulullah, Rasulullah tidak pernah berbohong. Rasulullah tidak pernah menjual agama. Rasulullah tidak pernah berdusta, tidak pernah menggunjing, tidak pernah menggibah. Maka ayo latih ucapan kita untuk senantiasa bertutur kata yang baik. Sok, nanti akan turun kepada dirinya. Nurun ala nur. Cahaya yang terang benderang, cahaya yang berlapis-lapis. Sehingga ia menyadari, wujudku ciptaannya, wajahku karunianya, tanganku bimbingannya, di pundakku amanahnya, di kolbuku asmannya, ucapanku utusannya, di kolbuku asmannya, ucapanku utusannya. Wujudku ciptaannya, tubuh kita ciptaan Allah, gak usah digambar-gambar. Diciptain oleh manusia, dikasih gambar-gambar. Gak usah. Wujudku ciptaannya. Jangan direnovasi. Tubuh direnovasi. Wajahku karuniannya. Apapun yang Allah titipkan, syukuri. Kita lahir original, kalau bisa pulang original. Lahirnya original sebagai manusia. Dah pulangnya. Alisnya udah gak original. Bulu matanya udah gak original. Kulitnya nggak original, hidungnya nggak original, masih layak disebut manusia? Yuk renungkan teman-teman. Sebelum melangkah menuju kesesatan, sebelum melangkah menuju kehancuran, ingat, kita lahir original, maka pulanglah original. Pulang alisnya KW, pulang hidungnya KW. Dah. Ketika bumi dihimpitkan, akan menghancurkan. Karena apa? Pulangnya KW. Jangan sampai ya. Jangan sampai lahir original, pulangnya KW. Yang udah terlanjur segera bertobat. Yang sudah terlanjur segera bertobat. Lahirnya original, pulangnya KW. Dah, barang KW kagak kepake. Yang ada apa? Hancur. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati. Wujud ciptaannya, wajahku karuniannya, tanganku bimbingannya. Tangan kita sifatnya memberi dan menerima. Tangan kita nggak bisa menutup setiap mulut orang julid. Tangan kita bisa menutup telinga kita. Tangan kita bisa menengadahkan kedua tangan kita ke atas dengan mendoakan kebaikan bagi siapapun. Bukan malah berbuat keburukan, buat mukul, bunuh binatang. Bukan. Tangan kita tidak diciptakan untuk menyakiti. Tangan kita tidak diciptakan untuk membunuh. Makanya hati-hati dengan tangan. Ketika tangan di atas, berikan kebaikan. Ketika tangan di bawah, bukan mengharap pemberian orang. Tangan di bawah adalah mendoakan kebaikan bagi orang lain. Sok, mau di atas, mau di bawah, sama-sama melakukan kebaikan. Itu baru tanganku bimbingannya. Oke? Di kolbuku asmanya, cukup Allah jadi penolong kita. Cukup Allah jadi pelindung kita. Cukup asma-asma Allah. Bukan keinginan, harapan, angan-angan dunia.
ucapanku Rasulullah senantiasa bertutur kata yang baik, mengajak kepada kebaikan, kemudian tutur kata yang bisa merubah dari keburukan menjadi kebaikan. So, kalau hidup seperti itu, insya Allah terang benderang. Selamat bahagia dunia akhirat. Ya, ya teman-teman. Bismillah, berkah selalu untuk semuanya. Ya, berkah selalu untuk semuanya. Itulah tentang penyakit. Penyakit adalah bentuk cinta kasih sayang Allah kepada diri kita. Maka dengan pesannya sakit, kita harus terima pesan itu. Pesan Allah, Allah berfirman, dia ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah berfirman, untuk apa? Tobat. Bukan cari obat. Maka jangan cari obat mulu. Yuk, tobat yuk. Sing eling. Udah berapa kali ditegur sama Allah? Udah berapa tahun ditegur sama Allah? Gak sembuh-sembuh penyakitnya. Kenapa gak sadar-sadar? Kenapa gak eling-eling? Padahal dalam kitab pengobatan disebutkan, manusia jika sakit 40 hari, selama 40 hari dia udah ikhtiar ke dokter, udah berobat, udah berbagai ikhtiar dilakukan, penyakitnya belum sembuh, itu tanda yang sakit bukan badannya. Yang harus diobati bukan badannya, melainkan ruhaninya. Melainkan ruhaninya. Katanya sehat lahir batin, pret. Lahir doang yang diobatin, batinnya kagak. Katanya sehat jasmani rohani, pret. Jasmani doang yang diobatin, ruhaninya kagak. Sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Sakit perut, buru-buru cari obat sakit perut. Sakit gigi juga sama, buru-buru cari obat sakit gigi. Giliran hatinya sakit, ruhaninya sakit, diobatin nggak? Boro-boro. Sadar hatinya sakit juga enggak. Tuh teman-teman, ya. Sadar hatinya sakit juga enggak. Makanya wajar kalau penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Wajar kalau penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Ya, di room ini itu biasanya yang betah di room ini orang-orang yang sakitnya udah lama, orang-orang yang pengen berubah, orang-orang yang usianya udah tidak muda lagi. Gitu. Kalau yang muda-muda belum butuh ilmu-ilmu kayak gini. Yang masih muda belum butuh ilmu-ilmu kayak gini. Merasa apaan sih? Sakit ya berobat. Sakit ya minum obat. Itu kalau yang masih muda. Sedangkan orang yang sakitnya udah lama, dia pengen benar-benar sembuh atau usianya tidak muda lagi, biasanya justru dengan nasihat ini insya Allah sebagai jalan keselamatan kebahagiaan dunia dan akhirat, kesembuhan lahir batinnya, jasmani rohaninya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu ya teman-teman ya. Bismillah, semoga berkah selalu untuk semuanya ya. Berkah selalu untuk semuanya. Maka bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yang belum follow silakan di follow dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, silakan bisa diklik love orange-nya jika yang bisa. Silakan bisa bantu tap-tapnya. Ya, berkah selalu untuk semuanya. Berkah, berkah, berkah. Bentar teman-teman. Kebanyakan ngeromet jadi kering tenggorokan. Ya, bismillah, berkah selalu untuk semuanya ya teman-teman ya. Intinya ini, jika ada penyakit dari leher ke atas, perkara dunia harus kita perbaiki. Jika ada penyakit dari leher ke bawah, perkara akhirat yang harus kita perbaiki. Jika ada penyakit sebelah kanan, silaturahim dan rahmatan lil alamin perbaiki. Jika ada penyakit sebelah kiri, yuk perjalanan hidupnya diperbaiki. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan pernah putus asa dengan penyakit. Kita punya doa, Allah punya takdir. Kita punya ikhtiar, Allah punya hasil. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Ayo, kita manusia, ciptaan Allah. Ikuti pencipta kita. Paham? Ikuti pencipta kita. Gitu ya teman-teman ya. Ingat, kita punya doa, Allah punya takdir. Kita punya ikhtiar, Allah punya hasil. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Ayo, latih diri kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Allah Rabb yang maha baik, yang maha memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang senantiasa bertawakal. Gitu ya teman-teman ya. Ya hati-hati ya. Mulai sekarang ayo latih teman-teman, latih diri kita. Jangan pernah merasa putus asa.
Ya, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan. Allah itu maha baik, Allah maha dekat. Hayu libatkan Allah. Jangan diselingkuhin terus Allahnya. Ngakunya orang Islam sama Allah gak yakin. Gimana? Ya insya Allah nanti malam ada live pengobatan ya. Di jam 10 malam insya Allah ya. Insya Allah nanti malam ada live pengobatan di jam 10 malam. Ya, bismillah. Mau direkam? Iya. Posisi lagi sakit nih Sat. Jadi ingat kalau sering ninggalin salat, ada masalah pada sakit pinggang, ada masalah saraf kejepit, ada masalah di wilayah pinggang, atau mungkin penyakit GERD. Itu yang sering meninggalkan salat. Ya, kunci kita adalah mohon ampun kepada Allah. Ya. Ingat, kita punya doa, Allah punya takdir. Kita punya ikhtiar, Allah punya hasil. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Maka libatkan Allah dalam segala urusan kita dengan jalan tawakal, maka tidak ada kemustahilan. Itu kuncinya teman-teman. Ya. Dengan jalan tawakal tidak ada kemustahilan. Karena Allah sendiri yang berfirman, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amrih qad ja'alallahu likulli shay'in qadra." Itu teman-teman. Ya. Bismillah, berkah selalu untuk semuanya. Aku ada sakit di bagian udah berapa kali masuk rumah sakit tapi nggak sembuh-sembuh. Iya, karena sembuh bukan di rumah sakit. Ya, sembuh itu bukan di rumah sakit. Sembuh itu bukan di rumah sakit. Sembuh itu ada di Allah. Ya, maka kalau pengen sembuh, bukan ikhtiar ke sana kemarinya dulu. Allah sudah berfirman, wa idza maritu fa huwa yasfin. Sembuh itu milikku kata Allah. Maka dekatilah Allah. Dengan apa? Dengan jalan taubat. Karena Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah. Jadi mendekat kepada Allah dengan jalan kehinaan. Merasa hina, merasa kotor, merasa punya banyak dosa, akui dosanya. Mendekat kepada Allah. Kemudian segala penyakit yang berkaitan dengan perkara rahim. Banyak nggak di sini teman-teman? Banyak nggak di sini yang punya masalah tentang perkara rahim? Yang pertama, sok, headnya sakit, headnya tidak lancar. Yang kedua, miom kista, ISK, penebalan dinding rahim, kandung kemih, keputihan, bau, gatel, kanker serviks, kemudian tumor rahim dan lain sebagainya. Ada nggak? Ada. Pengen sembuh nggak teman-teman? Pengen sembuh nggak dari masalah itu? Pengen sembuh nggak? Sebelum ini disclaimer dulu ya, sebelum teman-teman pengen sembuh, saya tanya dulu nih yang ada di room ini. Yang dulunya punya masalah tentang rahim sebagaimana yang disebutkan, ikuti saran dan nasihatnya. Yang udah sembuh ada nggak? Yang dulu punya masalah di rahim sebagaimana yang tadi disebutkan, kemudian mengikuti saran dan nasihatnya, dipraktekkan, dijalankan, sembuh nggak teman-teman? Yang headnya dulu sakit sekarang udah nggak sakit lagi, ada nggak? Yang dulunya punya miom, punya kita semakin mengecil bahkan sembuh, ada nggak? Yang punya keputihan, bau, gatel, ISK, kandung kemih, masalah rahim apapun itu, yang dulunya sakit sekarang udah sembuh, ada nggak? Yang hanya ngikutin saran dan nasihat di room ini. Ada saat saya alhamdulillah sembuh, alhamdulillah Allah maha baik. Mulai sembuh, mulai mengecil, alhamdulillah Allah maha baik. Nah ini room lama nih, orang-orang lama, banyak yang testimoni. Sok di room ini ada Ustaz, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah maha baik. Yuk, bagi teman-teman yang saat ini masih punya masalah di rahim, baik itu keputihan, bau, gatel, dan lain sebagainya. Ada miom, ada kista, penebalan dinding rahim, ISK, masalah kandung kemih, kemudian masalah headnya sakit, dan lain sebagainya. Yuk, kalau pengen sembuh, perbaiki dulu penyebabnya. Penyebabnya apa? Yang pertama, wilayah rahim. Wilayah rahim itu disebutnya wilayah Nabi Lut. Kepala Daud, Sulaiman, Yusuf, Khidir, Ismail, Musa, Ibrahim, Adam, Isa, Yunus, dan Lut. Lut, lihat kisahnya dalam Al-Quran. Apa kisah Nabi Lut?
yaitu nabi yang menghadapi kaum yang memiliki kecintaan berlebih. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit ini, yuk tundukkan dan hilangkan kecintaan berlebih. Kepada siapa? Kepada hartanya. Kepada hartanya. Kepada kedudukan atau tahtanya atau keakuan yang tinggi. Kemudian ketiga, kepada keluarganya. Kecintaan berlebih dengan 3 perkara ini bisa menyebabkan penyakit. Adanya kecintaan berlebih kepada seseorang, kepada binatang peliharaan, kepada sebuah benda, kepada harta, kepada kedudukan, keakuan yang tinggi, kecintaan berlebih kepada anak, kecintaan berlebih kepada keluarga, itu bisa jadi penyebabnya. Ya, kenapa? Kecintaan berlebih itu adalah penyakit. Penyakit, teman-teman. Penyakit. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Ikhtiarkan. Ikhtiarkan dengan apa? Dengan terapi duduk. Oke? Ikhtiarkan dengan terapi duduk. Bagaimana terapinya? Mau diajarkan nggak teman-teman terapi duduk? Mau dipraktekin nggak terapi duduk? Bagi teman-teman yang punya masalah yang tadi disebutkan, sok lakukan terapi duduk. Lakukan terapi duduk. Tapi jangan kaget, setelah terapi biasanya keluar keputihan. Setelah terapi biasanya keluar bercak-bercak darah. Setelah terapi biasanya dari lubang itu ya, keluar gumpalan merah, darah. Bisa kuning, bisa hijau. Itu jangan kaget. Bahkan keluar gumpalan yang sangat bau, itu juga jangan kaget. Yuk, bagi para perempuan, praktekin. Ya, praktekin. Lakukan rutin dengan jalan ketaatan, perbaiki kesalahan, mohon ampun kepada Allah, lakukan ikhtiar ini, insya Allah. Ikhtiar yang terbaik, jalan yang terbaik. Caranya bagaimana? Yuk. Ya, saya praktekin dulu, berarti saya turunin dulu nih kameranya. Kameranya saya turunin dulu. Ya teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, yuk bersama-sama yuk. Ada target 300.000 teman-teman. Ini baru 181. Yuk bareng-bareng di tap-tap. Ini juga sama ada target, ini baru 112. Yuk bareng-bareng di tap-tap. Target itu bukan dari saya ya, dari TikTok sendiri. Bareng-bareng ya teman-teman ya di tap-tap supaya angka ini bisa sampai di 300.000-nya. Oke? Bismillah ya. Bekerja sama ya teman-teman ya. Yuk saya persiapkan dulu kameranya. Saya nanti dipraktekkan terapi duduknya. Dah segini cukup nggak? Cukup kayaknya ya. Ya cukup kayaknya. Ya dibantu tap-tap teman-teman. Kayak gini ya. Kayak gini. Dibantu tap-tap gini doang. Gratis kok. Tapi membawa keberkahan. Gratis tapi membawa kebaikan. Yuk. Teruslah berbuat baik. Tebarlah benih-benih kebaikan. Ya. Saya ke belakangin dulu kursinya. Oke. Kelihatan nggak? Nih saya mundur lagi. Ya, kelihatan? Kita lakukan terapi duduk ya. Teman-teman yang mau direkam silakan. Langsung sambil praktek juga silakan. Ya, langsung sambil praktek silakan. Lihat, kelihatan nggak? Oh, yang ini belum kelihatan nih. Saya tunjukin dulu ya. Bentar teman-teman. Saya sambil lihat komentarnya ya. Ini teman-teman ya. Kakinya seperti ini pertama. Kakinya seperti ini ya. Jadi telapak kaki tempelkan keduanya. Telapak kaki tempelkan keduanya. Ya. Otomatis paha kita kan keangkat nih. Nah, pakai sikut kanan kiri, tekan pahanya, tarik ke belakang. Tekan pahanya, tarik ke belakang. Terus gantian kurang lebih 1 menit ya. Nanti teman-teman langsung merasakan hangat yang luar biasa di pangkal pahanya. Hangat itu karena peredaran darah dan oksigen lancar. Lakukan kayak gini aja. Jangan dianggap sepele. Ratusan bahkan ribuan perempuan yang sudah mempraktekkan merasakan kemanfaatannya. Ya. Bahkan bisa diikhtiarkan bagi teman-teman yang belum punya keturunan. Ya, bisa diikhtiarkan. Ya. Kalau udah, sekarang badan tegak lurus. Badan tegak lurus, ya. Dagu tempelin dada, tangan ditekuk. Ini kita baru kayak gini saja, ini udah terapi teman-teman. Kenapa? Dengan terapi seperti ini, duduk seperti ini, badan tegak lurus, tangan ditekuk, dagu tempelin dada. Dari tulang ekor sampai ke kepala kita, semua struktur jaringan tulangnya akan disempurnakan kembali. Sok, yang biasanya sakit di belikat, sakit di pundak, sakit di ulu hati, sakit di pinggang, sakit di tulang ekor, sok. Kayak gini aja, ini udah terapi teman-teman. Terapi yang dahsyat, kayak gini doang. Nih, cuma kayak gini doang nih. Tuh, ini udah terapi, udah enak banget. Ya.
Dagunya tempelin ke dada ya, usahakan. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, sekarang condongkan badannya ke depan sampai pinggulnya keangkat. Doanya Bismillahi Allahu Akbar. Condongkan. Nah, pinggulnya diangkat. Condongkan, pinggulnya diangkat. Condongkan, pinggulnya diangkat. Ya, kalau dari samping kayak gini teman-teman. Ya, supaya kelihatan ya. Kayak gini ya. Pinggulnya diangkat. Oke, pinggulnya diangkat seperti ini. Kalau nggak bisa keangkat, bukan gara-gara berat badan. Bukan gara-gara pinggul yang besar. Bukan. Nggak bisa diangkat itu disebabkan dari apa? Karena otot pahanya keras. Atau otot pahanya lemah. Maka bukan gara-gara berat badan. Maka lakukan rutin nanti bisa. Nah, nanti kalau teman-teman udah bisa seperti ini, rutin ya. Nanti bisa semakin tinggi. Semakin tinggi seperti ini. Atau mungkin bisa langsung berdiri. Nah, seperti itu ya. Silakan teman-teman praktekin. Ya. Teman-teman mempraktekkan sebentar saja, langsung keringetan teman-teman. Langsung keringetan. Bentar. Bentar ya, iklan dulu bentar. Bentar. Lakukan rutin. Nanti jangan kaget ya, setelah terapi ini muncul seperti keputihan, atau mungkin bercak darah, atau bisa juga gumpalan darah. Apalagi teman-teman yang pernah kiret, ya, yang pernah keguguran, itu jangan kaget. Atau teman-teman yang headnya sakit, jangan kaget. Atau tiba-tiba headnya langsung deres, jangan kaget. Atau yang headnya baru selesai 1 minggu, head lagi, jangan kaget, ya, jangan kaget. Ya, ini juga bisa untuk ikhtiar bagi teman-teman yang punya masalah wasir atau di ambeien. Nanti kalau sering lakukan seperti ini, maaf ya, nanti akan seperti ini teman-teman. Begitu diangkat, dia langsung otomatis narik. Ya, ambeien kan kayak gini, ya. Nanti begitu diangkat, dia langsung narik. Begini, pelan-pelan sampai akhirnya kembali. Tuh, sok dipraktekin. Berapa kali sehari? Bisa 3 kali boleh, 4 kali boleh, semakin sering bagus. Ya, seperti itu ya untuk terapi duduk ya. Enggak, makanya saya sampaikan. Jika nanti tiba-tiba keluar darah, jangan kaget. Yang punya masalah tiba-tiba keluar keputihan, jangan kaget. Ya, jangan kaget. Kalau muncul gumpalan, jangan kaget. Namun tidak semuanya mengalami hal yang sama. Setiap orang reaksinya beda-beda. Itu ya teman-teman ya. Di atas kasur boleh, jangan. Kasur itu tidak rata. Kasur itu tidak rata. Jangan di atas kasur ya. Kalau bisa di lantai, bahkan kita tembok. Karena kalau di kasur itu tidak rata. Nih, kemarin ada testimoni keluar darah gumpalan yang kotor. Betul, karena terapi seperti ini, head yang sakit aja. Yang saat ini headnya lagi sakit nih. Sok langsung praktekin. Headnya sakit nih semisal sekarang. Lagi ngalamin sakit head. Sok praktekin. Praktekin aja teman-teman. Langsung keringetan tapi nggak bisa keangkat, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan bisa teman-teman, pelan-pelan. Saya langsung head, Masya Allah. Nggak pakai lama teman-teman. Ya itu dahsyatnya terapi duduk. Bagi teman-teman yang baru bergabung, ketinggalan, silakan bisa cek di profil saya. Itu ada video tentang terapi duduk. Silakan tinggal dipraktekin. Ya. Itu ya teman-teman ya, silakan dipraktekin untuk terapi duduknya. Termasuk masalah buang air kecil, iya. Yang pipisnya nggak tuntas-tuntas, sok. Itu biasanya punya masalah pada kandung kemihnya. Ya, punya masalah pada kandung kemihnya. Waktu berapa menit sekali, nggak di menit, nggak di waktu. Secukupnya, semampunya, sebisanya. Menjada wajada. Yang penting sungguh-sungguh saja. Ya. Iya, pokoknya langsung enak pokoknya kayak gitu. Bahkan perut begah aja bisa langsung enak. Barokallah beri, barokallah. Masalah langsung keringetan saat. Semoga headku normal, penebalan dinding rahim hilang. Bismillah, amin. Kalau head duduknya dilanjutkan ya Ustaz. Kalau head duduknya dilanjutkan, silakan. Karena teman-teman gini, banyak orang-orang yang menopos, begitu melakukan terapi ini, head lagi teman-teman. Banyak. Kemudian banyak juga orang-orang yang punya miom, punya kista, melakukan terapi ini makin mengecil. Bahkan ada yang udah sembuh. Bahkan atas izin Allah ya teman-teman ya.
Ada orang 25 tahun sudah menikah, belum punya keturunan. Salah satu ikhtiarnya terapi ini. Alhamdulillah kemarin teman-teman. 25 tahun menikah, belum punya keturunan, kemarin udah punya. Belum, maksudnya belum punya ya, tapi sudah hamil. Ya, berarti sekarang hamilnya sekitar 6 bulan. Iya 6 bulan. 5 bulan. Berapa ya, Mih ya? Berapa ya? Pokoknya kurang lebih segitulah, 4 bulan, 5 bulan. Ya. Kurang lebih 4 bulan, 5 bulan. 25 tahun pernikahan. Sebelumnya ada lagi 22 tahun pernikahan. Kemudian kemarin ada lagi 9 tahun, 3 tahun, 6 tahun. Banyak, banyak teman-teman. Tinggal dipraktekin. Nih, tumor rahim keluar dengan sendirinya dengan ikhtiar terapi duduk. Tuh teman-teman, atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Makanya praktekin terapinya, praktekin. Praktekin teman-teman.